Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah membuat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bersyukuri, memberikan kita beri-beri nikmat yang patut kita syukuri dan kita taati perintahnya dan jauhi larangannya. Dan juga salam serta salawat dan salam kita serta limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Guru Bawa Fadilah Mauludi dari KPI 2 Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 ingin mengumpulkan tugas soal bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia yang kita pelajari itu banyak sekali kata-kata. Mungkin saat ini Indonesia sangat menyimpang dengan apa yang harus kita sampaikan gitu dalam berbicara. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam berkekuatan pemuda dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu sama yang satu dan tanah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ikrar para pemuda dikenal sebagai nama Sumpah Pemuda. Nah, jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Adapun ada bahasa daerah masing-masing itu tergantung provinsinya, daerahnya masing-masing. Jadi yang saya sampaikan di sinilah bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Unsur dari ketiga Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah Indonesia dikukuhkan kedudukannya bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang dilestarikan bahasa daerah kuasai yang dilestarikan di Indonesia. Bukan dilestarikan, dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pas kemerdekaan gitu kan. Karena bahasa Indonesia pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa Indonesia bahwa bahasa negara adalah ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi hanya itu yang disampaikan, karena materi sebelumnya saya belum nemu. Saya hanya membahas tentang sejarah bahasa Indonesia saja. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kekurangannya itu hanya milik saya, kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.